Teman-teman mungkin dari kalian ada yang sedang mencari mobil 7-seater, lalu mesinnya 1500 cc dengan gerak roda belakang alias RWD. Nah, salah satu pilihannya adalah ini dia, Toyota Rush. Tapi sebetulnya juga ada Daihatsu Terios yang berbagi platform dengan Toyota Rush dengan harga yang sekitar 200 sampai 300 jutaan. Ya pilihannya tinggal ini karena Avanza yang tadinya RWD sekarang sudah beralih ke FWD. Nah, dengan pembaruannya ini dia kan nggak cuma di eksterior tapi juga interior ya. Dan juga dia ada fitur baru di mesinnya, teknologinya idling start stop. Dan sebetulnya seberapa efektif sih fitur itu bikin efisiensi bahan bakar lebih baik lagi. Nah, untuk itu sekarang waktunya kita ulas. Perbedaan di eksterior, teman-teman udah bisa lihat sendiri, dia ada tambahan add-on body kit yang sekarang lebih besar, lebih keker gitu kesannya ya. Bikin mobilnya emang lebih berkarakter, SUV-nya tuh jadi lebih kuat gitu ya. Ini ada aksen-aksen warna hitam juga di sini, jadi emang lebih tangguh sih kesannya. Sisanya untuk lampu, grill itu masih mirip dengan yang sebelumnya, begitupun dengan pelek, bahkan ukuran peleknya pun dia masih sama ya. Dia pakai 17 inci dengan ban 215 60 R17. Lalu di bagian samping yang perbedaan terlihat ada di ini nih, body moldingnya. Kalau yang dulu belum ada, kalau yang sekarang dia pakai warna silver gini, plus karena ini udah varian GR Sport, kalau yang sebelumnya itu kan TRD Sportivo ya. Ini GR Sport, jadi dia ada logo GR di bagian sampingnya. Ini udah keyless juga, sama seperti yang sebelumnya, jadi nggak cuma di kiri, tapi di kanan juga ada kan. Lalu udah ada roof railnya juga, ini masih sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk belakangnya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini udah varian yang GR Sport, ini yang paling mahal. Jadi Rush GR Sport yang AT, harganya itu di 300 juta untuk saat ini. Bedanya lagi-lagi di ini, diffusernya dia sudah pakai logo GR di sini dan aksennya dia pakai warna abu-abu seperti ini ya. Abu-abu perpaduan dengan silver, jadi lebih kontras dengan bodinya yang di sininya diberi warna hitam. Dan ini juga warnanya senada dengan tampilan depan dan juga bagian sampingnya. Nah, di eksterior memang ubahannya cukup minim. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Ya. Gak cuma di eksterior, tampilan interiornya juga minim ubahan. Tapi di sini bisa kita temukan beberapa logo GR, ya kan? Seperti di setir kecil di sini. Lalu di headrest, ini cuma yang depan aja, yang belakang bahkan juga belum. Artinya yang di belakang itu sama persis seperti yang sebelumnya. Desain dashboard pun lengkap ini dengan kulit dan jahitan asli di sini ya. Terus juga ada logo GR di tombol start stop engine-nya. Sama ada tambahan satu lagi nih, ini ada tombol untuk nonaktifkan fitur idling stop ya tadi. Tapi ngapain dimatiin ya? Kan fitur ini fungsinya adalah untuk ngebantu mesin supaya tingkat efisiensi bahan bakarnya lebih baik lagi. Nah, untuk itu kita pengen tahu seberapa efektifkah fitur itu, langsung kita cobain. Ya. Nah, kalau ngomongin soal rasa berkendara, sebetulnya nggak ada yang berbeda dibandingkan Rush versi sebelumnya karena memang tidak ada improvement sama sekali di bagian kaki-kaki ya. Baik dari suspensinya, lalu dari lingkar roda maupun dari ukuran bannya. Jadi Rush adalah tetap SUV yang memang punya bantingan suspensi yang sedikit lebih keras kalau dibandingkan rival-rivalnya gitu ya. Antara Mitsubishi Xpander Cross ataupun misalnya Suzuki XL7. Jadi emang bantingannya ini salah satu yang cukup kaku gitu. Karena ini kan posisinya tinggi nih ya, mesin mobil SUV tinggi supaya minim body roll jadi dibuat lebih kaku gitu. Nah, kalau ngomongin soal performa mesin juga sebetulnya dari secara spek itu tidak ada perbedaan. Jadi Rush tetap menggunakan mesin 2N RVE dengan tenaga 104 dk dan torsi 136 Nm. Dan dia jadi SUV yang menyalurkan tenaga dan torsinya ke roda belakang. Kalau yang lain kan seperti XL7 ataupun Xpander Cross, dia saluran tenaganya itu ke roda depan.
Transmisinya masih pakai transmisi konvensional, Matic 4 percepatan. Dari akselerasinya ini sebetulnya nggak berubah ya dibandingkan yang sebelumnya. 0 ke 100 km per jam, Ras tetap mencatatkan 14,9 detik. Tapi yang berubah adalah soal konsumsi bahan bakar. Jadi Toyota Rush, begitupun dengan Terios, Daihatsu ya, dia sekarang punya fitur yang namanya idling start stop. Jadi ketika kondisi stop and go atau macet gitu ya, di kota-kota besar kan sering banget kita jumpain jalanan yang macet lah. Nah ketika kita misalnya sudah berhenti dengan sempurna, lalu kita injek pedal remnya dengan dalam, mesin itu akan mati secara otomatis. Jadi kan udah nggak ada bahan bakar yang kebakar lagi ya, artinya mesin benar-benar mati sehingga tidak terjadi pembakaran lagi. Dan efeknya adalah konsumsi bahan bakar jadi lebih baik, terutama di rute dalam kota. Kalau yang tadinya dia 12,1 km per liter, sekarang menjadi 13,8 km per liter teman-teman. Lumayan loh itu. Satu hal improvement yang cukup baik gitu. Sementara untuk di rute tolnya ya karena memang saat pengetesan rute tol itu kan simulasi kecepatan tinggi yang konstan ya. Jadi angkanya itu sama di 16,4 km per liter. Nah sebetulnya juga fitur idling start stop ini bisa dinonaktifkan. Caranya tinggal pencet tombol aja di sebelah kanan ini ya, sampai ada logo A lingkaran itu berwarna orange. Tapi sayang banget ya, ngapain gitu. Toyota sudah memberikan fitur baru di mobil ini yang tujuannya adalah supaya konsumsi bahan bakarnya jadi lebih efisien, tapi justru malah kita matiin gitu. Ya sayang aja kan. Nah sebetulnya gimana sih cara kerja dari fitur idling start stop ini? Oke, pertama yang pasti teman-teman harus lihat ke indikator. Kalau di situ sudah ada indikator A berwarna hijau, artinya dia sudah siap untuk fitur ini aktif. Misalnya nanti kita ketemu jalan yang stop and go, itu bisa langsung nyala tuh. Tapi memang ada beberapa faktor juga, misalnya kayak suhu di kabin itu jangan terlalu dingin gitu ya. Karena juga dia pengaruh ke suhu kabin tuh. Ketika misalnya suhu kabinnya terlalu dingin, artinya kerja kompresor harus lebih ekstra, maka dia nggak bikin mesin jadi mati supaya pengemudi atau penumpangnya itu bisa tetap nyaman di dalam mobil. Nah ini kita coba ya. Sekarang misalnya kita berhenti total, lagi misalnya macet gitu. Oke, kita berhenti, injek tekan, lalu kita tekan pedal remnya dengan dalam. Nah nanti mesinnya bakal mati, dan di sini sudah ada indikator berapa lama si fitur ini aktif. Kalau di sini udah sekitar 8 menitan. Tuh, bisa kelihatan ya di situ ya. Ini ada yang setiap kali kita berhenti atau kita pencet lagi odometernya. Ini total dari atau durasi gitu ya, seberapa lama fitur ini telah bekerja. Nah, jadi walaupun kita belum angkat pedal rem, dia sudah nyala sendiri tuh mesinnya. Artinya ada beberapa faktor yang misalnya dia menjaga supaya suhu kabin tetap dingin gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor. Tapi kalau misalnya di stop and go, coba kita tes lagi ya. Ini kita jalan lagi. Nah, dia udah langsung aktif lagi sebetulnya. Ketika kita berhenti lagi kayak gini misalnya, kita berhenti sebentar ya. Oke, kita berhenti sebentar. Kita nyalain lagi nih. Nah, dia bakal mati. Tapi begitu kita angkat pedal rem, dia bakal nyala lagi. Misalnya gini. Nah, ini bisa langsung jalan lagi. Jadi ya memang seefektif itu ya cara kerja dari idling start stop yang bikin konsumsi bahan bakar jadi lebih efisien lagi. Nah teman-teman, itu dia review saya soal Toyota Rush GR Sport Matic. Meskipun mesinnya nggak ada perubahan, lalu juga sektor kaki-kaki nggak ada perubahan, tapi dengan adanya fitur baru yakni idling start stop-nya itu punya dampak positif terhadap konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Tadi kalau kita lihat di rute dalam kota, terutama dari yang 12,1 km per liter itu jadi 13,8 km per liter. Nah, Toyota Rush GR Sport yang Matic ini sekarang sudah dijual dengan harga 301 juta. Ya, udah di angka 300 juta, tapi sebetulnya ini jadi salah satu pilihan nih
untuk teman-teman yang mungkin cari mobil yang mesinnya 1500, artinya nggak terlalu besar, tapi juga udah 7 penumpang dan pilihannya adalah penggerak roda belakang. Buat teman-teman mungkin yang tinggalnya kondisi jalannya agak rusak gitu ya. Ini kan ground clearance-nya agak tinggi, udah gitu juga mungkin jalannya menanjak-nanjak. Dengan adanya gerak roda belakang, lebih pede lah menghadapi perjalanan itu meskipun mobilnya diisi penuh. Cenderungnya kan dengan gerak roda depan suka nggak kuat biasanya. Nah, dengan gerak roda belakang ini jadi lebih pede aja, lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu review dari saya. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anxter_go. Sampai jumpa!